Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Sara, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 3 Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 2 tahun 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidimpuan. Dengan nomor peserta PPG 1207780000620. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik mengajar uji kinerja dengan nomor daftar ujian 20254173666 pada materi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Materi kelas 7 dengan pendekatan pembelajaran deep learning dan model pembelajaran project based learning. Semoga video ini bermanfaat, silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin. Nah, sebelum kita masuk pelajaran, Ibu mau kita semuanya melakukan relaksasi olah napas biar lebih rileks ya, untuk meninggalkan, melepaskan beban-beban dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Oke, ikutin Ibu ya. Berdiri semuanya. Pertama, tarik nafas perlahan, hitungan 4 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Tahan. Hembuskan perlahan ya. Sekali lagi, tarik lagi nafasnya. 1, 2, 3, 4. Tahan. Hembuskan ya. Semoga sudah selesai. Duduk. Oke. Gimana rasanya anak-anak? Udah agak rileks ya. Tadi masih deg-degan, mungkin pelajaran sebelumnya lumayan susah-susah, sekarang udah lebih rileks. Selanjutnya kita cek kehadiran ya. Ibu cek kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Rastra, Angga, dan Fadli. Kenapa Rastra, Angga? Oke, Fadlinya sakit juga ya. Ya, 3 teman kita sakit. Mudah-mudahan semuanya bisa diberikan kesehatannya, kesembuhan dari Allah. Selanjutnya kita membaca Al-Asr bersama-sama ya. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bis sabr. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib. Semuanya berdiri, Sama-sama nyanyi ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku
Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan kembali. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan kepada peserta didik semuanya tentang tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan pesan Islam untuk harmonisasi sosial dengan menghindarkan ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah perbedaan antara konten ghibah dengan kritik. Selanjutnya, kompetensi yang akan dicapai, peserta didik mampu menjelaskan pengertian ghibah dan tabayun dengan bahasa sendiri. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 1 atau A? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, apa bedanya menceritakan aib teman dengan memberikan kritik yang membangun? Menceritakan aib teman itu berarti menceritakan kesalahan orang lain tanpa tujuan yang baik. Sedangkan kritik membangun adalah untuk membantu dan memperbaiki dengan cara yang sopan. Oke. Untuk pertanyaan yang B, siapa yang mau jawab? Ya. Mengajarkan tabayun sebelum menyebarkan informasi. Agar kita tidak mudah menyebarkan berita yang belum pasti, supaya terhindar dari fitnah dan kesalahpahaman. Selanjutnya, kita akan melakukan asesmen diagnostik. Apa itu asesmen diagnostik? Yaitu asesmen awal kalian sebelum memulai materi, ya. Silahkan dikerjakan ya. Kurang. Silahkan dikerjakan, Ibu beri waktu 10 menit. Oke, asesmen diagnostik kita sudah selesai. Silahkan dikumpulkan ke ketua kelompoknya masing-masing. Dikumpulkan, kemudian kumpulkan ke Ibu ya. Sini. Kumpul sini, di sini. Di sini bisa, sini. Ya. Oke. Dari asesmen diagnostik yang sudah dikumpulkan dan sudah Ibu baca ya, beberapa siswa sudah memahami materi, tetapi sebagian belum ya. Tapi tenang saja, karena di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita sudah tahu kelompok masing-masing ya, berdasarkan penilaian pada pelajaran sebelumnya tentang gaya belajar. Jadi di kelompok ini ada kelompok 1 dengan gaya belajar visual. Mana kelompok 1? Oke, kelompok 1. Kemudian ada kelompok 2 atau kelompok gaya belajar audio. Kelompok 2 mana kelompok 2? Ya. Selanjutnya kelompok 3, kelompok gaya belajar menulis. Ini yang suka-suka menulis. Mana kelompok 3? Ya, dan selanjutnya ada kelompok 4, kelompok gaya belajar kinestetik yang suka beraktivitas atau melakukan praktikum. Silahkan, mana kelompok 4? Siap, oke. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Materi kita adalah menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun.
Pengertian gibah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gibah artinya menggunjing atau membicarakan keburukan atau aib orang lain. Sedangkan menurut istilah, gibah adalah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar. Gibah hukumnya haram dalam ajaran Islam dan termasuk perbuatan yang keji. Ini adalah dalil Al-Quran tentang larangan gibah. Ibu bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Jadi ini dalilnya ya nak, gibah itu bagaikan kita memakan daging saudara kita yang sudah mati. Ya, itu tentu hal yang sangat menjijikkan ya. Selanjutnya penyebab gibah, pelampiasan emosi atau marah. Orang itu bisa jadi dia memiliki masalah dalam hidupnya, kemudian dia dengar berita, dia suka untuk melampiaskan, padahal nggak ada masalah sama orang yang dia gibah. Kemudian merasa iri atau dengki, ini biasa ya. Kalau udah iri dengki, kadang jatuhnya ke menceritakan orang yang dia benci. Kemudian dendam, sama suka membanggakan diri. Orang sombong ya, suka gibah, karena dia merasa dirinya lebih baik. Kemudian banyaknya waktu luang, nih yang nggak punya banyak pekerjaan, banyak waktu luangnya, maka suka ngumpul-ngumpul kadang ya untuk melakukan gibah. Dampak negatifnya bisa merusak nama baik diri sendiri dan orang lain, menimbulkan keresahan dan pemusuhan, menjadikan hati tertutup dan sulit menerima kebaikan ya, kebijakan, memicu perselisihan dan pertikaian, menimbulkan prasangka buruk, memutus tali silaturahmi dan merusak tatanan masyarakat. Oke, nanti dilewatkan aja. Tabayun. Tabayun yaitu upaya mencari kejelasan dan kebenaran tentang sesuatu. Ini lawannya dari gibah. Tabayun dapat dipahami sebagai tindakan check and recheck atas informasi, kejadian, atau berita. Cara menumbuhkan tabayun, tidak langsung percaya terhadap suatu informasi, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas, mencari kebenaran suatu informasi dengan mengecek pada sumber aslinya, hati-hati dengan informasi berita hoax beredar di masyarakat. Nah, selanjutnya, dari materi yang sudah Ibu jelaskan, apa ada yang mau memberikan pertanyaan? Oh, ada Bunga. Silahkan Bunga, apa pertanyaannya Bu? Bagaimana cara kita memastikan suatu berita itu benar sebelum menceritakan kepada orang lain? Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Bunga. Bagaimana cara kita mengecek suatu kebenaran berita ya sebelum disampaikan ke orang lain? Kita cari dulu dari sumber yang aslinya. Kita bisa tanyakan langsung ke orangnya. Atau kita membanding-bandingkan dari informasi dari pihak yang ini dengan pihak yang satu lagi. Jadi nggak cuma dari satu sisi, dari berbagai macam sisi atau pihak, sehingga kita bisa mengetahui kebenaran dari berita tersebut. Oke, bisa diterima? Oke. Selanjutnya, ini adalah pertanyaan untuk proyek yang akan kalian kerjakan. Ya, pertanyaannya ini. Bukan untuk dijawab sekarang, tapi untuk dijawab di dalam proyek nanti. Terlihat ya di dalam hasil proyek kalian. Mengapa gibah berbahaya bagi keharmonisan sosial dan bagaimana tabayun dapat menjadi solusi? Oke, kita masuk ke bagian proyek. Setiap kelompok merancang bentuk proyek. Ini Ibu bagikan kepada kalian LKPD
langkah-langkah kalian mengerjakan proyek ya. Setiap kelompok satu. Kemudian kalian akan mencari literasi, dalil Al-Quran dan hadis, juga dari konten sosial media dengan HP. Bawa HP kan? Ya, cari-cari informasi tentang ghibah, tentang tabayun, ataupun tentang berita-berita yang lagi viral sekarang, ya, yang berkaitan dengan ghibah. Selanjutnya ini Ibu bagikan ya ke setiap kelompok, satu kelompok satu. Silahkan kalian mengerjakan proyek kalian. Setiap kelompok tadi sudah Ibu masing-masing itu di LKPD-nya sudah ada penjelasan. Kalau untuk kelompok visual membuat poster tentang anti ghibah ya. Dengan tema yang sama. Kemudian kelompok 2 kelompok audio ya. Membuat review konten media sosial yang lagi viral sekarang Kemudian kelompok 3 menulis ya, membuat artikel ya tentang ghibah. Dan selanjutnya kelompok 4 membuat drama. Silahkan dikerjakan proyeknya. Ibu kasih waktu 30 menit. Oke, Ibu kasihkan kalian setiap kelompok kertas kosong untuk coret-coretannya untuk pengerjaannya. Ini yang membuat artikel, yang buat konten review, apa yang kata-kata menjadi itu ya. Drama, tulisnya. Silakan mengerjakan ya, Nak. Udah buka Canva-nya. Sudah? Oke, waktu kita sudah 30 menit ya. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil dari proyek yang kalian kerjakan ya. Walaupun kalian berkelompok, tapi penilaiannya tetap individu ya. Jadi penilaian di sini tetap individu per orang. Langsung aja. Untuk yang presentasi pertama kali kelompok 1. Kelompok 1, mana kelompok 1? Silahkan maju. Ayo untuk kelompok 1 silahkan maju. Sebentar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Poster tentang saring sebelum sharing. Ada yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 2 ingin bertanya. Menurut kalian mengapa ghibah sering dianggap sepele padahal termasuk dosa besar? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena banyak orang yang tidak sadar bahwa membicarakan keburukan orang lain termasuk dosa, menganggap biasa karena sering dilakukan dalam obrolan sehari-hari. Oke. Beri tepuk mantap untuk kelompok 1. Tepuk mantap.
Boom, mantap, boom, mantap, boom, mantap. Oke, silakan kelompok 1 kembali. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan maju, Nak. Kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang review konten media sosial. Teman-teman, tahu kan kasus yang lagi viral, Sahara dan Yaimin? Ya, yang videonya ramai banget di TikTok dan jadi bahan omongan di mana-mana. Demikian konten review kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Menurut kalian, apa dampak buruk dari ikut berkomentar negatif di kasus viral seperti itu? Dampak buruknya kita bisa ikut menyebarkan kebencian dan fitnah. Kita juga ikut mencanggung akibat jika berita tidak benar yaitu terkena hukum. Oke, silakan. Baik, sudah siap ya untuk kelompok 2. Kita beri tepuk mantap untuk kelompok 2. Tepuk mantap. Boom, mantap, boom, mantap, boom, mantap. Ya, silakan kembali. Selanjutnya kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Nah, kelompok 3 maju semuanya, Nak. Sini. Dari belakang bisa. Ya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari interaksi dan komunikasi. Kita sering berbicara tentang orang lain, berbicara peristiwa, atau menyampaikan kabar yang kita dengar. Namun, kita semua membicarakan itu membawa kebaikan. Ada kalanya pembicaraan justru menjadi dosa besar. Demikian presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, seperti tidak ada. Kalau tidak ada, baik kami tutup presentasi kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk mantap untuk kelompok 3. Tepuk mantap. Boom, mantap, boom, mantap, boom, mantap. Oke, kembali ke kursi masing-masing. Selanjutnya untuk kelompok 4. Kelompok 4 maju, Nak. Kelompok 4 maju. Silahkan untuk mendramakan ya. Melakukan drama dari hasil kerja kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendramakan dengan judul Jangan Asal Gosip, Yuk Tabayun. Kamu tahu nggak, Kak Pina itu sekarang banyak duit, bakalan dia jarang keluar rumah. Iya, pasnya baru terus aku dengar dia sering-seringan sama banyak cowok juga. Apa jangan-jangan dia aneh-aneh ya? Capina, kamu kenapa? Kok sedih banget? Aku dengar Bunga dan Mitri ngomongin aku. Mereka bilang aku jadi aneh-aneh. Padahal aku jualan online, jual baju dan hijab di sosial media. Astagfirullah, mereka salah paham. Sabar ya Kapina. Nanti aku akan bantu jelasin kepada mereka. Kalian tahu nggak, gosip kalian tuh salah besar. Ternyata Kapina bukan aneh-aneh. Dia jualan online dari rumah. Ya ampun, maaf banget ya Kak Pina. Saya salah paham. Ya ampun, kami nggak tahu. Kami minta maaf ya Kak Pina. Iya, aku maafin. Semoga nggak ada ghibah di antara kita ya. Oke, presentasi setiap kelompok sudah selesai. Mari kita beri aplaus untuk semuanya. Tepuk tangan. Ya. Sudah bagus-bagus ya semuanya ya. Mantap pokoknya. Selanjutnya kita akan ngapain? Kita akan ice breaking ya. Berdiri semua, berdiri. Ice breakingnya ngapain ya? Ice breakingnya adalah menari pacu jalur biar kita nggak tegang-tegang ini badannya ini ya, karena udah dari tadi berdiri. Duduk maksud ibu. Ikutin ya ice breakingnya, ayo ikutin yuk.
Oh, gini. Baiklah, kita sudah masuk pada kesimpulan pelajaran kita. Kesimpulannya adalah yang pertama, ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain dan termasuk perbuatan dosa yang harus dihindari. Tabayun berarti meneliti kebenaran berita sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Dan umat Islam perlu menjaga lisan dan berhati-hati dalam menerima informasi. Oke, refleksi. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, setelah selesai belajar, kita akan melakukan refleksi bersama. Baik, kita sudah memasuki bagian refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Pertanyaan refleksi yang pertama, apa hal baru yang kamu pelajari hari ini tentang ghibah dan tabayun? Ada yang mau menjawab? Bahayanya, Bu. Nggak boleh ghibah? Bahayanya ghibah, Bu. Ada lagi? Oke, ya. Bahayanya ghibah, tidak boleh ghibah, dan harus melaksanakan tabayun. Selanjutnya, bagian pembelajaran mana yang paling membuatmu paham tentang pentingnya menghindari ghibah? Drama. Ada suka drama ya? Iya. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran hari ini membantu bersikap hati-hati dalam berbicara dan menilai orang lain? Bagaimana? Hati-hati dalam bicara. Oke, ada lagi? Tidak boleh gosip, Bu. Oh, nggak boleh gosip. Apa lagi? Dan tidak menilai orang lain. Oke, betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, Ibu akan melakukan asesmen sumatif untuk mengetahui pengetahuan, pemahaman kalian tentang materi ini ya. Ada 5 soal pilihan ganda dan 5 soal isian singkat. Silahkan dikerjakan dalam waktu 15 menit. Kerjakan masing-masing ya. Baik, waktu asesmen sumatif sudah selesai. Silahkan dikumpulkan ke ketua kelompoknya masing-masing dan kumpulkan ke meja Ibu. Silahkan ya. Ya, kumpulkan nak, kumpulkan ke sini. Sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa bersama. Doanya masing-masing saja ya. Sebelum kita pulang dengan berdoa, doa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.